Alhamdulillah. Oke. Terima kasih nih untuk kedua narasumber kita hari ini, luar biasa, pada ganteng-ganteng. Boleh kali kita lepas ya Bang ya? Siap. Maskernya kita. Biar makin tambah ganteng ya Bang. Mantap. Oke. Sebelum kita melanjutkan, kita itu dulu Bang ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi di acara TS Manis, yaitu talkshow Menteri Komunikasi dan Informatika Institut. Nah, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit bincang-bincang dengan narasumber yang kece-kece, yang keren abis, yang akan nanti membahas topik yang mana ini pada ahlinya. Nah, sebelum itu melanjutkan pembahasan, kita bumper dulu. Kali ini kita akan talk show di mana judulnya yaitu Cakap Jadi Cuan. Nah, tentunya kawan-kawan pasti bertanya, cakap itu apa? Nah, cakap ini kalau bahasa Melayunya itu seperti banyak cakap, artinya suara, bersuara. Nah, bagaimana caranya suara kita ini, contohnya ya yang seperti MC pembawa acara itu akan menghasilkan duit. Jadi ibaratkan itu alat yang tidak dibayar, maksudnya, atau alat yang tidak dibeli. Contoh kalau kamera segala macam itu alat, namun kita harus beli. Tapi kalau suara itu tidak bisa dibeli. Nah, artinya suara itu udah terbawa dari lahir. Nah, bagaimana kita bisa mengelolanya supaya bisa menjadikan cuan? Nah, nanti kita akan lanjut ke pembahasannya. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu nih dari narasumber kita berdua. Yang pertama ada Bang Didi Ismariadi, betul Bang ya? Betul, nah, Pak Menteri. Bang Menteri. Oke, lebih efisiennya atau lebih santainya ya kita manggilnya kayak biasa aja ya Bang ya? Ya. Lebih enak. Ya. Kemudian yang kedua ada Bang Huda Rabbani. Nah, mungkin tidak asing lagi bagi mahasiswa IAIN Pontianak terkhususnya di tahun 2019 ke bawah, yaitu 2019, 2018, 2017, bahkan 2016 sekalipun, mungkin dengan Bang Huda ini pada nggak asing lagi. Nah, nanti kita tanya lagi nih, kenapa alasan kami dari DEMA IAIN Pontianak terkhususnya Menkominfo itu sendiri mengundang abang-abang kece ini. Tentunya pasti ada yang spesial. Nah, kita lanjut. Nah, untuk perkenalan diri ini. Nah, pertama saya akan ingin Bang Didi nih memperkenalkan diri, ya gambaran umumnya lah. Abang misalnya siapa, dari mana. Nah, itu. Boleh Bang, silakan Bang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi Ismariadi yang biasanya disapa Didi. Nah, kebetulan masih aktif sampai sekarang, sebenarnya masih aktif di Sanggar Teater Topeng Pontianak. Nah, jadi basic itu sebenarnya seni peran Bang, lebih kepada aktor. Nah, kalau nge-MC sendiri sekarang itu awalnya dari 2007. Di 2007 sampailah sekarang, sampailah menikmati gitu kan apa yang sudah dijalani. Aktif di Sanggar Teater Topeng Pontianak, aktif juga di klub MC Pontianak. Jadi ada beberapa teman-teman MC atau di dunia MC atau pembawa acara sendiri itu tergabung. Saat ini sih masih dalam grup WhatsApp, tapi untuk nongkrong, silaturahmi sering kita buat. Nah, karena situasi kondisi sekarang ini kita stop dulu. Nah, nanti mungkin kalau situasi udah aman gitu kan, baru kita mulai lagi. Setidaknya silaturahmi sebulan dalam 2 kali atau sekali dalam sebulan tetap kita laksanakan. Gitu. Kegiatan sehari-hari masih tentunya membawakan acara, mau itu acara on air, off air, ya semuanya bisa. Insya Allah. Bismillah. Bismillah. Nah, Bang Didi ini ternyata juga pernah mengikuti sanggar di IAIN Pontianak ya? Atau malah alumni IAIN Bang? Sebenarnya pernah bergabung dulu teater kami dengan kawan-kawan dulu di Komsan. Oh benar. Nah, betul nggak? Komunitas santri. Komunitas santri. Tahun berapa tuh Bang? Oh lama, 2005
ini Bang. Saya itu aktif-aktifnya itu awal-awal SMA itu kan 2021. 2022 aktif. Nah, ada beberapa kegiatan mungkin dengan sanggar saya dulu kan. Dulu waktu itu junior Bang. Nah, ada senior-senior saya kayak Bang Budi, Bang Jimmy, Bang Ale gitu kan. Yang seringlah komunikasi ke teman-teman Komsan juga gitu kan. Nah, seringlah kolaborasi dan buat acara, khususnya pernah buat pertunjukan dan sebagainya. Nongkrong kita tetap sama Bang di Taman Budaya Pontianak. Taman Budaya Pontianak. Taman ya? Budaya Oke. Pontianak. Nah, ternyata Bang Didi ini juga pernah bergabung di komunitas santri, artinya join lah ya Bang ya. Nah, kalau teater. masuk ke dalam sih enggak Bang, cuman dari teater sendiri ya, pernah sama-sama lah ya, kita kan sama-sama di dunia seni peran nih, acting gitu kan. Nah, biasa kita buat sebuah pertunjukan. Nah, jadi teater saya, teater topeng, teman-teman Kopsan juga sama teater yang lain juga biasa kan kita buat. Nah, apalagi kayak sekarang kita rutin nih kayak parade teater setiap tahunnya. Nah, itu udah lama sekali sih Bang. Nah, jadi tahun 2007 itu masih aktif tapi sudah tidak fokus karena memang ada pekerjaan dan bidang lain yang saya tekuni. Nah, tapi aktif-aktifnya dulu itu pas 2001 masuk 2002 sampailah akhir Kalimentas itu 2014 akhir. 2014 ya. Berarti ada nggak Bang kenal dengan Komsan, orang-orang Komsan dulu? Kalau Ustadz Rahnang kenal nggak Bang? Kurang saya Bang. Oh, berarti saya lebih kepada kalau untuk silaturahminya kenal dengan wajah mungkin namanya ya, kurang ya. gitu. Oke. Tapi kalau secara sering intens gitu silaturahmi itu nggak pernah. Nah, mungkin dari kawan-kawan Komsan juga yang mungkin tahunnya sama dengan Bang Didi ini mungkin pernah lihat lah. Mungkin juga untuk sekarang kan Bang Didinya tampil beda lagi dengan dulu. Beda Bang. Beda. Jadi bisa lah nostalgia sedikit lah. Nah, kita lanjut nih Bang. Untuk Bang Huda. Nah, boleh Bang Huda memperkenalkan diri secara singkat, secara gambaran umumnya lah. Oke, teman-teman semuanya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun berada yang nonton, belahan dunia manapun. Saya Hudara Bani, biasa teman-teman manggil saya Hudara. Saya memang dari kecil suka bacot. Oke, pakai bahasa yang cukup apa ya, cukup familiar di telinga anak Pontianak, bacot. Bahasa nongkrong ya? Ya, bahasa tongkrongan Bang. Dari kecil memang alhamdulillah ya, kayak dikasih karunia, kelebihan, yaitu tidak bisa diam mulutnya. Kepo banget. Kenal dengan satu barang waktu kecil tanya, ini apa Pak, Ma, kayak gitu. Naik sampai pendidikan, berjenjang SD, SMP, SMA ya memang karakter saya kayak gitu, banyak bacot. Akhirnya dari kelebihan tersebut, saya anggap sebagai kelebihan bukan kekurangan, karena memang berlebih daripada anak-anak yang lain. Masuklah ke dalam satu komunitas, satu organisasi namanya Forum Anak, dan itulah di sana saya benar-benar dibangun, di coaching, dibentuklah karakternya agar bisa tersalurkan kelebihan ini ke tempat yang tepat. Jadi proporsional. Dari proporsional itu akhirnya menjadi profesional lah, kayak seperti itulah. Dan sekarang lebih aktif ke dunia konten kreator sih, konten kreator, bagaimana membuat konten, dan memang ya sesuai dengan tema hari ini yang tentang bercakap kayak gitu. Iya, bagaimana salah satunya dari storyteller kayak gitu. Kemudian jadi vlogger. Nah, terus ada nanti bakalan banyak lagi lah kayak gitu. Mungkin akan kita bahas kalau perkenalan singkat saya sih kayak gitu. Oke, baik. Nah, Bang Huda ini angkatan tahun berapa Bang? 2017. 2017 YAIN Pontianak, prodi Bang. Oke, saya di prodi PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, atau masyarakat umum taunya PGSD. Nah, kayak ini gitu. Bang Huda ini dari PGMI. Nah, adik-adik mungkin yang tahun 2021, 2020 itu nggak mengenal Bang Huda. Nah, ini namanya Bang Huda Rabani. Nah, singkat sedikit sejarahnya, saya akan menjelaskan. Bang Huda ini yaitu menjadi mahasiswa berprestasi FTIK 2019 dan mahasiswa berprestasi YAIN Pontianak di tahun 2019 juga. Nah, Bang Huda ini juga pernah mewakili Indonesia YAIN Pontianak di duta PT KIN Pontianak, duta PT KIN seluruh Indonesia, di mana
di bersaingnya itu sebanyak 50 lebih kampus PT KIN seluruh Indonesia. Nah, Bang Huda ini masuk 5 besar dari perlombaan duta ini, dan mungkin belum dikasih amanah untuk menjadi duta PT KIN, maka sebenarnya udah masuk finalis itu udah bangga, udah menyingkirkan berpuluh-puluh peserta di seluruh kampus PT KIN Indonesia. Nah, di tahun 2019, karena di tahun 2020 itu pandemi sama 2021, maka kegiatan duta PT KIN itu tidak bisa diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Nah, itu sejarah singkat dari prestasi Bang Hudanya sendiri. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan ini. Nah, ini topik yang akan kita bahas ini. Kita ulik bagaimana cara, terus apa aja kendalanya. Nah, pertama saya akan membahas profesi. Nah, saya akan menanyakan ke Bang Didi dulu nih. Nah, Bang Didi nih mengenai profesinya. Nah, kapan Bang Didi ini menggeluti profesi yang sekarang emang menjadi profesi Bang Didi itu sendiri? Jadi kalau MC itu, kalau boleh dikatakan sebuah kesempatan yang tak terduga sih Bang. Nah, Bang, boleh jelasin sedikit MC itu apa Bang? Kadang orang belum tahu Bang. MC itu Master of Ceremony. Kalau udah master itu kan berarti udah orang Putena itu baca, udah bala. Seremoni kan lebih kepada sebuah acara seremonial gitu kan. Nah, biasanya kalau di bahasa kita bilangnya pembawa acara. Nah, jadi pembawa acara itu harus tahu seluk-beluknya acara, siapa tamunya, apa acaranya, siapa yang menyelenggarakan, di mana acara tersebut, siapa audiensnya, apa yang ingin disampaikan gitu kan. Nah, itu dari MC sendiri. Nah, jadi kalau terjun di MC itu sejak tahun 2007 dan kebetulan memang ya secara tidak sengaja karena ada kesempatan yang diberikan. Jadi waktu itu di Sintang ada sebuah acara yang dimana nggak ada MC-nya. Jadi kan waktu itu kerja ada bos nih gitu kan. Ya udahlah nggak ada MC-nya, Didi aja nih yang MC. Mau nggak? Pas itu juga ya udah karena memang ini kesempatan, ambil gitu. Toh ini kan acara kantor juga. Ternyata suka gitu kan, mereka suka, ya udahlah dari itu punya kesempatan ngikutlah ke kota-kota yang lain, ke Singkawang, Sambas, ke Tapang, Kapuas Hulu. Nah, itu sekaligus juga belajar, MC sekaligus juga belajar. Nah, untuk secara profesionalnya itu kenallah teman-teman di IO, event organizer kan, teman-teman yang memang di satu bidang di entertainment gitu kan, 2009 sampai 2010. Nah, karena sering ikut acara, ikut kegiatan gitu kan, ya udahlah mungkin ini kesempatan nih, yang tadinya kerja, yang harusnya punya pekerjaan inti gitu kan, kerjaan Sabtu Minggu itu lebih kepada side job. Sampai di satu titik yang dimana ternyata menemukan ya Sabtu Minggu ini rupanya menjadi sebuah pekerjaan, dan Senin sampai Jumat yang kerja itu jadi side job. Jadi ya kembali jadi keresahan sebenarnya. Nah, keresahan yang timbul ini ya udahlah, mungkin ini udah jalannya karena peluang yang sudah saya ambil, ini sebuah kesempatan. Nah, jadi juga bagi yang mendengarkan acara ini, jika ada seseorang yang mungkin ya di mana seseorang tersebut melihat sebuah potensi dalam diri kamu, itu ambil kesempatan itu. Kadang mudah sekali kita sebagai manusia itu lebih memilih atau lebih kepada menolak sebenarnya. Benar nggak sih Bang? Betul. Mau nggak buat acara? Oh, nggak usah saya lah, yang lain aja. Ini lebih udah lebih bagus nih, lebih cakep gitu kan. Nah, lebih mantap lah. Oh, nggak usah saya lah. Kayaknya saya demam panggung nih. Nggak mau gitu kan. Lebih kepada menolak gitu. Tapi tidak menerima sebuah kesempatan tersebut. Nah, sebenarnya itu menjadi peluang. Kita nggak tahu dari kesempatan yang sudah diberikan, itu akan menjadi peluang kita di kedepannya. Dan apa yang terjadi dalam hidup saya sampai saat ini, sampai saya menjadi MC, itu karena yang tidak terduga Bang. Jadi ini bukan sebuah cita-cita dan juga impian, ini karena memang sebuah kesempatan yang saya ambil dan membawa saya sampai ke sini gitu. Oke, jadi intinya ini
masalahnya dengan kesempatan ya bang ya. Iya. Jadi ketika ada kesempatan ambil. Iya, gitu ya, Bang? betul. Ada sebuah, misalkan seseorang menemukan satu potensi dalam diri kamu, berarti ada yang mungkin kamu tidak ketahui. Nah, lebih enaknya tuh manusia tuh selalu bilang, oh janganlah, lebih pada menolak. Coba ambil kesempatan. Yes, saya bisa. Bismillah nih, bisa dong, bisa lah. Nah, ketika dilakukan itu, jangan menjadikan itu suatu beban, jadikan sebuah tantangan. Wah, ini sebuah tantangan yang harus aku lewati. Jika berhasil, pasti puasnya sangat luar biasa. Dan pastinya akan timbul rasa penasaran yang, oh coba gali lebih dalam. Nah, gitu bang. Oke. Nah tadi ini abang menyampaikan bahwa ini bermula dari kantor, Ya. ya bang ya. Nah kalau boleh tahu ini kantornya dalam bentuk apa bang? Apa dalam bentuk dalam bentuk komersil atau produksi atau kayak pabrik segala macam gitu bang? Dulu itu saya kerja di salah satu perusahaan telekomunikasi yang ada di Pontianak. Oh berarti udah termasuk dalam perusahaan itu bang? Ya betul, udah kerja di situ yang memang bagian dari representatif. Nah, menjadi bagian dari representatif ya mau tidak mau kenallah dunia marketing, selling gitu kan. Ya pastinya kalau udah kenal dunia itu harus pandai ngomong, harus pandai mempengaruhi lah orang lain untuk membeli produk yang kita Kayak sales punya. lah, Ya. Jadi di situ juga kita sering juga buat event besar atau event kecil gitu kan. Nah di perusahaan saya kebetulan biasa buat kayak event di eksibisi, konser misalkan, event olahraga misalkan, itu sering. Nah karena keseringan itulah, oh ini sebuah peluang buat saya untuk tampil, ya ikut menjadi bagian, menjadi representatif dah. Mungkin dari situ juga kenal-kenal yang lain, dapat relasi yang lain, diajaklah untuk ikut acara yang lain bang. Oke, baik. Nah itu teman-teman yang bisa kita ambil bahwa ketika ada kesempatan maka itu kita ambil. Jangan sampai bilang betul kata suatu pepatah mengatakan itu kesempatan itu tidak datang kedua kalinya. Ya. Jadi ketika bagaimana cara melihat itu kita suatu skill atau kemampuan kita itu yaitu dengan mengambil kesempatan itu. Jangan takut untuk salah dulu, jangan takut untuk gagal, tapi cobalah dulu. Nah itu yang bisa saya dapatkan dari apa yang disampaikan Bang Didi. Nah selanjutnya untuk Bang Huda nih. Nah profesi. Nah saya lihat nih Bang Huda nih saat ini emang sibuk kayak content creator nih. Okay. Nah selain jadi public figure, Bang Huda ini juga content creator. Nah, boleh jelaskan Bang Huda mengenai profesi yang sekarang dijalani? Sebenarnya saya mengulang kisahnya Bang Didi. Jadi masuk ke dalam kolam yang tidak disangka-sangka, masuk ke dalam hal yang tidak pernah saya impikan sebelumnya. Jadi jauh dari cita-cita dari SD, SMP, SMA itu nggak kepikiran untuk jadi posisi sekarang. Jadi posisinya dijebak waktu itu untuk paham kamera, paham ngedit. Kita mungkin buat ini bisa tektokan lah ya, kayak bisa nyambung lah kayak gitu. Waktu itu ada guru saya namanya Noval yang sampai sekarang masih dampingin saya, banyak ngajarin saya banyak hal, modalin saya kayak gitu, minjamin barang-barang seperti kameranya, tripodnya, lightingnya, memorinya, bahkan ilmunya jor-joran dikasih kayak gitu. Karena pada saat itu dicapek, ketiduran, sedangkan besoknya deadline. Pada saat itu tahun 2017, bermula dari tahun 2016 pertengahan, sekitar bulan Agustus kayak gitu. Karena waktu itu lagi lomba bikin film ceritanya, lomba bikin film. Nah, habis itu pahamlah mulai ngedit dasar-dasar. Yang sebelumnya basic saya adalah KTI, nulis. Nah, nulis cerpen, kemudian penelitian. Nah, itu basic saya dulu. Nah, dari situ akhirnya saya konversikan nih, udah mulai bisa ngedit, rupanya seru nih Bang. Dunia ini seru nih kayak gitu. Imajinasi saya itu kayak membludak gitu. Saat nulis itu tidak tertuang. Akhirnya memang saya nyari cara lain nih, bagaimana caranya apa yang tertuang di otak apa yang dipikirkan saya itu bisa tertuang kayak gitu. Dari tulisan tidak cukup, akhirnya kita konversikan ke dalam bentuk video. Nah, mulailah tahun 2017 itu cukup aktif, produktif kayak gitu. Ngebuat vlog, ikut lomba kayak gitu. Nah, sampailah 2018 awal itu tuh udah mulai ikut tuh dikit-dikit wedding kayak gitu, ikut wedding, kemudian ngambil job-job travel, vlog travel, kemudian apalagi yang ngambil company. Ada beberapa company alhamdulillah sekarang megang sampailah sekarang. Dan
karena kebetulan bisa ngebuat konten, akhirnya kita mendalami nih tentang sisi-sisi sosial media. Kira-kira kalau di Instagram itu lebih yang naiknya konten seperti apa sih, Facebook apa sih, YouTube apa sih, kayak gitu. Biar kita bisa menciptakan peluang viral, bisa menciptakan peluang produknya laris kayak gitu dalam segi penjualan. Nah, sekarang dari situ juga paham konten dijebak lagi posisinya. Sekarang alhamdulillah menjadi marketing. Jadi mengulang kisahnya Bang Didi sebenarnya. Saya jadi marketing di Roti Gembul. Nah, jadi itulah perjalanan saya. Dari prodi saya, pendidikan guru madrasah Hidayah itu jauh sekali bertolak belakang. Tapi di sini saya tekankan untuk teman-teman yang merasa salah jurusan. Saya tekankan kepada teman-teman yang merasa salah jurusan, passion aku kok lain sih sama dengan hal yang aku pelajari di kampus. Sebenarnya itu tidak. Bisa jadi itu adalah kelebihan kamu yang membuat kamu lebih menonjol daripada yang lain. Saya guru. Apakah guru harus mengajar di kelas? Tidak. Betul. Mengajar itu bisa dimanapun. Apalagi sekarang platformnya banyak kayak gitu. Betul. Teknologi sudah semakin mumpuni kayak gitu. Jadikan ini sebagai peluang kamu kayak gitu. Guru dengan dengan bungkusan seperti ini nyantai, santuy kayak gitu. Lebih bisa diterima daripada guru yang mungkin lebih formal. Jadi segmentasinya kita ngambil yang berbeda. Nah, kayak gitu sih. Jadi menurut saya tidak ada yang salah jurusan tapi tidak dioptimalkan saja antara hubungan potensi diri kita, passion kita sama latar belakang kita. Kayak gitu sih menurut saya. Oke, Bang Huda ini juga pernah tahun berapa sih Bang yang mendapatkan juara 2 vlog Kuburaya? 2020 ya. 2020. Nah, vlog ini yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata ya, oleh Kuburaya. Dan alhamdulillah Bang Huda dan tim itu mendapatkan apa aja sih Bang predikatnya itu kemarin? Alhamdulillah dapat 4 predikat. Yang pertama juara 2, juara video favorit, vlog favorit, kemudian best pembawa, vlogger, sama best kameramen terbaik. Nah, alhamdulillah. Wah, luar biasa ya. Bang Huda ini tidak diragukan lagi prestasinya baik di dalam maupun di luar kampus. Nah, ini salah satu contoh ya mahasiswa sebenarnya menjadi acuan bagi teman-teman yang mempunyai bakat dan minat. Ayo sama-sama, jangan malu akan ketidakmampuan, tapi malulah ketika kesempatan itu tidak bisa didapat. Nah, oke. Saya lanjut untuk pengalaman nih. Pertama Bang Didi dulu nih. Nah, pengalaman di MC yang paling miris dan paling wah. Nah, ada enggak Bang di pengalaman dalam saat MC ini Bang? Misalnya paling miris misalnya ketika dapat jobnya jauh ke pelosok, jalannya becek, jalannya apa, pokoknya susah dihubungi, terus pokoknya yang miris lah menurut Abang paling ekstrim dan mungkin yang paling wah itu dari profesi Abang itu sebagai MC. Ya, kalau pengalaman tuh Bang banyak sih sebenarnya yang mau diceritakan dari kegiatan yang pernah dilakukan. Salah satunya tuh saya masih ingat waktu itu di Kabupaten Skadau lewat lagi ke Rawa kalau nggak salah saya. Rawa. Ya. Jadi kita buat event namanya itu layar tancap. Layar tancap. Tapi juga kegiatan itu memang kegiatan juga selling sih, gitu kan. Kegiatan ada menjual produk, gitu kan. Sama juga mengumpulkan masyarakat di situ sambil nonton film, gitu kan. Sambil nonton film, sambil juga kita buat hadiah di situ kan. Ada door prize, games, quiz dan segala macamnya. Jadi ketika kita sore itu udah siap-siap Bang. Jadi acara itu kan harus di lapangan tuh. Jadi di sebuah lapangan yang ada di sana gitu kan, dan lapangan tersebut dekat dengan ada sapi Bang gitu. Lagi cari makan kan di situ kan. Nah, jadi tahu lah kan kalau dia makan di situ berarti juga dia juga buangnya juga di situ kan. Tapi waktu itu hari itu panas Bang. Panas gitu kan, wah kita juga semangat kan, sore udah, karena malam mau mulai acara kan, udah kemas segala macam, panggung udah dibuat, disiapkan segala macam, udah sore kita pulang tuh Bang, karena jam 7 kan harus siap gitu kan, ngumpulin masa gitu kan, habis sisa gitu kita ngumpulin masa buat acara sambil nonton gitu kan, kita pulang 5:30 hujan Bang. Mulai itu kan jam 7 gitu. Nah, Abang bayangin lah kan lapangan yang tadi udah kita bersihin ya. Tiba-tiba kena hujan ya, tiba-tiba ya tadi lah. Waduh, luar biasa. Ya, jadi ya itu pengalaman yang sangat luar biasa sih, harus main di situ gitu. Tapi ya namanya kita memang kerjaan harus profesional dan juga kita melihat masyarakatnya juga antusias ya. Udah
lepas aja sih. Jadi nggak ada kepikiran bau, nggak ada kepikiran kotor atau apa, ya adalah yang penting di dalam satu pekerjaan inilah tantangan yang memang harus kita hadapi. Nah, Itu salah satunya. Kalau misalkan ada yang wahnya Bang. oke, yang wah. Misalnya yang paling berkesan, ini yang tadi kan yang paling berkesannya yang miris. Nah, tapi ini yang berkesannya yang wah gitu Bang. Misalnya ya pernah MC pejabat atau segala macam. Nah, ini kan salah satu yang prestasi ya Bang ya menurut saya. Kalau di MC itu kan misalnya MC kan misalnya lagi rapat segala macam, terus misalnya ada presiden datang, kita yang membawakan itu acaranya gitu. Nah, Sampai ke kelas presiden sih nggak pernah sih Bang. Kalau menteri pernah gitu kan. Pernah, Tapi ya, Bang. bagi saya yang pengalaman yang sangat luar biasa ketika ikut acara konser gitu kan. Nah, ketika ikut acara konser, kita tuh bisa satu panggung dengan artis yang kita suka. Oh, Itu sih. Gitu. Emang Keren banget itu sih. Iya. pengen sekali sih. Iya. Walaupun kata orangnya cuman colok kabel jak di belakang. Iya. Apa yang penting Bisa artis. yuk foto gitu kan di belakang backstage gitu kan, di belakang panggung gitu kan. Nah, kita bisa foto, terus juga bisa ngobrol gitu kan. Nah, wah biasanya kita lihat di televisi gitu kan. Nah, sukanya di sini Bang, lebih senangnya gitu kan. Nah, dulu memang sering acara-acara konser gitu kan, karena pandemi jadi ya mungkin acara-acara keramaian kan agak dikurangi. Tapi senangnya saya tuh di situ Bang. Ya, ketemu artis ini ya, karena juga saya selain itu juga ya konser dangdut juga pernah Bang. Ketemu artis dangdut juga pernah. Maksudnya artis dangdut ibu kota Bang. Ya, ibu kota dong. Jakarta Ibu ya. kota ya kan, karena memang di tempat saya kerja dulu memang sering buat acara manggil artis dari ibu kota di acara-acara. Kan kebetulan kalau di kabupaten itu senang tuh kalau ada acara-acara yang buat keramaian gitu kan. Dangdut is the music of my country kan. Ya, itu dia paling dicari tuh ya. Kalau ada acara apapun ya pokoknya dangdutan lah. Nah, serunya di situ bisa ketemu sama idola-idola kita Bang. Sama ketika misalkan ada acara seminar nih Bang. Itu pengalaman yang dan juga satu kebahagiaan juga buat saya, kesenangan gitu, yang dimana ketika ada misalkan acara seminar gitu kan, seminar motivasi nih, orang pada bayar kan di situ, sedangkan kita dipercaya jadi MC-nya gitu. Kita yang dibayar ya. Kita yang dibayar, Mantap. kita lihat materinya, kita catat materinya, dapat materinya, dapat ilmunya gitu kan, orang bayar kita tidak. Nah itu kepuasan yang sangat luar biasa yang itu saya rasakan. Ada bekal juga kan, untuk memotivasi khususnya buat diri saya sendiri gitu. Kedepannya ketika kita pengen jadi lebih baik harus fokus belajar terus tanpa henti gitu kan, dan kita juga harus update dan mengupgrade diri Bang. Itu yang paling penting, karena orang yang selalu memenangkan kompetisi adalah orang yang selalu mampu dan siap untuk menerima tantangan. Kita nggak tahu nih kehidupan kita ke depan dengan berbagai macam tantangan yang akan kita hadapi, karena dunia terus bergerak, terus berputar. Kita saat terpuruk, dunia tidak akan berhenti juga untuk menunggu kita untuk siap gitu. Dunia tetap terus berputar. Di situlah, saya harus siap dengan segala kondisi, tantangan yang ada, persaingan yang ada untuk kedepannya, untuk lebih maju, untuk lebih baik lagi. Gitu. Nah, Bang Didi ini kalau nggak salah saya satu panggung itu di tahun 2017 ya Bang ya. Kalau nggak salah saya ingat di gedung UPB. Ya Bang ya? Yes, dan itu pas pertama kali itu saya sangat kagum dengan Bang Didi nih. Pertama ya karena baru kenalan, beliau ini udah mengakrabkan diri. Nah bayangkan kalau orang yang baru kenal itu kadang so acuh tak acuh biasanya, kedua kali baru akrab. Nah tapi Bang Didi ini pertama kali kenal, wah gitu. Padahal saya waktu itu baru pertama kali juga foto wedding Bang. Nah tapi Bang Didi ini tetap menghargai foto saya, minta saya fotokan dan dia minta WA saya kirim. Nah padahal menurut saya lebih banyak lagi foto-foto Bang Didi itu dari fotografer yang lain itu yang lebih bagus. Tapi Bang Didi sendiri yang mau langsung ngepost foto itu di tahun 2017 itu, bayangkan seorang MC profesional mau merendah ke juniornya yang baru belajar. Nah ini yang saya kagum dengan Bang Didi itu. Mengapa saya mengambil narasumber, bukan narasumber lain tidak bagus, tapi menurut saya Bang Didi ini spesial. Menurut saya spesial dari cara Bang Didinya sendiri meng-MC, juga dari cara bagaimana berkenalan dengan orang. Nah ini perlu kawan-kawan
belajar gitu dengan sifat atau sikap Bang Didi itu kepada orang baru. Nah, Mungkin saya tambahkan sedikit ya Nah. Bang ya. Kualitas komunikasimu, kualitas hubunganmu, kualitas kemitraanmu. Jika kamu punya komunikasi yang baik, terus pacu hingga menjadi kualitas, otomatis secara hubungan juga akan berkualitas. Secara hubungan kamu jaga dan berkualitas, akan menjadi mitra, partner gitu Bang. Kuncinya MC itu satu. Jadi memang kita itu harus selalu humble Bang. humble. Harus mudah senyum. Jadi ya ketika ketemu orang yang belum kita kenal, halo, salam, sapa gitu kan. Nah, ya kalau kita senyum nggak dibalas ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting kita 1-0 menang gitu kan. Karena Iya. senyum adalah ibadah tuh Bang. Benar. Nah, Betul. jadi saya sudah menjalankan sedekah yang paling mudah, ibadah yang paling mudah, betul nggak? Kalau orang tidak membalas senyum saya, setidaknya saya sudah menang 1-0 Iya. gitu. Udah dapat dah ibadah nih. Udah dapat ibadah 1, dapat pahala 1 gitu Bang. Jadi kita harus humble dulu ke semua orang gitu Bang. Karena dalam pekerjaan saya mau semuanya kita bersinergi untuk membuat suatu acara itu hidup, suatu acara itu benar-benar tentunya mencapai maksud dan tujuan yang tentunya kita ingin selaraskan bersama gitu. Ya, oke. Nah, jadi bukan hanya banyak istri, banyak rezeki, atau banyak teman, banyak rezeki, tapi komunikasi juga penting Yes, untuk menambah rezeki. Percuma banyak teman, tapi komunikasinya kurang. Ya, kita hanya ngumpul-ngumpul, tapi komunikasi enggak dengan orang yang ini milih-milih, itu juga enggak bisa. Tapi kalau komunikasi bagus, maka rezeki insya Allah akan lancar. Panjang umur, panjang rezeki, perpanjanglah silaturahmi. Nah, itu yang komunikasi ya Bang ya. Yes. Nah, dari bisa supaya ya panjang umur tadi, terus Amin. banyak rezeki dan memperpanjang tali silaturahmi. Nah, lanjutnya pengalaman Bang Huda nih. Nah, terkait mungkin dari public figure sampai ke konten kreator. Boleh jelaskan Bang? Oke, cukup berat sebenarnya. Sebenarnya jangan bilang public figure karena saya masih belum siapa-siapa nih. Posisinya masih sering di backstage kayak gitu, belum terlalu sering untuk ke depan. Pengalaman berkesan yang miris dulu nih. Ya, oke. Pernah terjebak di Danau Sentarum di Kaposulu, yang pada saat itu posisinya adalah hampir maghrib. Kalau masyarakat sana dia punya keyakinan bahwa ketika pokoknya jangan sampai kita itu berada di danau, tengah-tengah danau itu tuh udah mau dekat maghrib karena bakalan sulit untuk pulang nyari tanda buat kita sampai ke derbaganya. Dan itu benar-benar terjadi. Pada saat itu ngejar konten sunset, waktu itu mengambil footage Pulau Tekenang. Tekenang ya. Oke, Pulau Tekenang di dan Kaposulu ya. Iya, Kaposulu. Dan pada saat itu kita nggak tahu jam, asik-asik lah sunset, tiba-tiba udah mau turun kayak gitu kan, baru sadar, ntar lagi maghrib. Iya. Gitu. Habis itu lalu lah bekejar nih Bang, bukan bekejar sih, laju lah ke sampan kayak gitu. Nah mungkin bekejar di atas saya kan Naruto ya. Sampan dan benar apa kata orang di sana itu kita hilang jejak kemana tadi arah kita tuh nggak tahu. Pada saat itu kita cuma bisa istighfar dan baca doa, dah apa ya di situ keluarga doa. Dan drone pada saat itu hampir jatuh ke dalam air. Kan posisinya kita ngejar nih, baterai mau habis. Harus ngejar drone kan. Drone jauh posisinya. Jadi sambil ngelacak di mana posisi kita awal masuk dari dermaga, sambil ngejar drone. Jadi posisinya itu kayak kalau misalnya tangan Ninda refleks ngambil, itu tuh udah jatuh ke danau dah drone itu kayak gitu. Udah berapa modal yang habis kayak gitu kan. Dan ditambah lagi dengan pengalaman yang ya cukup mistis itulah kayak gitu di tengah-tengah Danau Sentarum. Iya, yang itu hilang jejak dan alhamdulillah dapat selamat kayak gitu. Dan memang kalau dalam keadaan itu tuh saya akhirnya belajar untuk tidak panik kayak gitu, untuk tidak panik dan percaya semuanya kembali kepada Allah lah kayak gitu, kita kembalikan kayak gitu. Ya pengalaman yang menurut saya cukup miris sih itu sih kayak gitu. Kalau yang wahnya Bang? Untuk Yang wah, pengalaman wahnya. Ya, saya mengulang lagi kisah Bang Didi nih. Jadi saya ini tinggal mengikuti jejak Bang Didi kayak gitu lah. Copy paste nambah. Alhamdulillah berapa kali kesempatan untuk dalam acara kenegaraan, alhamdulillah dapat kesempatan untuk ngeliput di Jakarta, di Surabaya, di Jogja kayak gitu. Dapat VIP kelas akses, all access, apalagi konser. Kalau untuk dokumentasi, fotografer, videografer all access kayak gitu. Ketemu artis, ketemu idola saya,
Skin Indonesia 24, kemudian Agung Hapsan, kayak gitu. Alhamdulillah ketemu di Jakarta dan itu di event Indonesia, juga di Astra International 1 Indonesia. Dan pada saat itu ketemu juga sama sesuatu guru besar yang benar-benar saya kagumi sejak kecil, itu Profesor Emil Salim. Oh, Im Salim. Ya, Emil Salim, kemudian ya sama beberapa menteri lah pada saat di situ. Dan nggak tahu rupanya jalan yang menurut orang ini, menurut kita salah kayak gitu kan. Orang tua saya menganggap ini jalan yang salah karena kamu tuh harus kuliah aja harusnya kayak gitu. Udahlah PGMI IJA kayak gitu, jangan ngurus-ngurus KBRA. Ternyata rupanya ini ada jalan rezeki kayak gitu. Kesempatan yang benar-benar dioptimalkan, alhamdulillah membawa sebuah peluang yang mungkin tidak dapat datang dua kali kayak gitu sih. Pengalamannya wah kayak gitu sih. Kalau dari saya jalan-jalan keliling, sekarang tinggal Pulau Maluku sama Papua aja yang belum. Yang belum ya. Sisanya alhamdulillah gratis. Nah, makanya Bang Huda itu jarang kelihatan di kampus karena sering keluar kota. Nah, nggak heran kalau misalnya mahasiswa yang tahun 2020 atau 2021 ini tidak mengenal Bang Huda karena Bang Huda sekarang mainnya nggak di dalam kampus lagi. Nanti balik ke kampus ya. Nanti balik ke kampus, tetap kewajiban di kampus, kuliah harus selesai. Nah, tapi profesional itu bagaimana menempatkan pada tempatnya, itu namanya profesional. Nah, lanjut Bang, ini ada tips and trick nih. Oke, nah, sesuai dengan profesinya, bagaimana sih tips and triknya agar profesi kita ini pertama dihargai orang, kedua mendapatkan cuan Bang. Tentunya punya bakat itu nggak harus punya bakat juga, emang enggak hanya bakat yang dia, tapi kalau yang lain-lainnya tidak mengikuti maka juga nggak bisa juga kan Bang. Nah, boleh Abang jelaskan sedikit tips. Kalau banyak sih boleh juga. Nah, tips and triknya bagaimana tadi itu dihargai orang kemudian dapat cuan. Kita sebenarnya saya dengan Huda ini sama-sama representatif, cuman beda bidang. Kalau saya lebih kepada dunia komunikasi, sedangkan Huda lebih kepada dunia entertain, lebih kepada gambar ya. Visual gitu kan. Bagaimana saya juga secara komunikasi dapat menarik seseorang untuk tertarik gitu, sama juga tujuannya juga sama kan, agar video yang kita tampilkan itu dapat membuat orang tertarik juga. Benar. Bedanya saya dengan kata-kata, beliau dengan gambar tadi kan yang mereka yang disajikan secara visual. Nah, tipsnya adalah terus belajar, terus berkarya. Nah, berkarya itu bagaimana kita melakukan sesuatu tanpa harus kita pikirkan apa yang menjadi omongan orang dulu nih. Nah, gitu. Harusnya kita fokus dulu dengan apa yang ingin kita jalani. Nah, saya melakukan itu sampai sekarang juga. Ya, apa nih kira-kira yang segmennya anak muda yang lagi hype-hype-nya gitu kan. Juga apa nih kira-kira yang bisa kita mainkan atau kita buat, create gitu kan, agar semua audiens tuh suka dan senang kepada kita. Nah, terus gali potensi tersebut, update juga ya, jaga hubungan terutama, dan juga tentunya selalu peka sih Bang, bagi saya gitu. Peka dengan semua yang bersinergi dalam sebuah acara. Kalau di MC sih Bang ya, kalau dunia entertainment khususnya di dunia yang saya geluti ini gitu. Tipsnya terus mencoba. Kalau gagal gimana Bang? Kalau jatuh misalkan hari ini saya gagal nih, hari ini saya disoraki orang, hari ini saya dibandingkan dengan orang lain, hari ini saya kacau nih, kayaknya nggak bagus penampilan gitu. Bukan berarti kita mati kan? Iya. Nah, orang yang sukses itu adalah mereka yang bangkit dari kegagalan gitu. Terus tentunya gali potensi tersebut. Ya, ketika gagal terus update lagi apa nih kira-kira. Kalau saya, dan mungkin keinginan besar yang menonton gitu kan, harus punya tujuannya dulu. Nah, kalau saya tujuannya ingin naik kelas Bang. Ada orang yang jalani tempat, orang yang enak jalan di tempat, yang ngerasa dia di zona aman dan di zona nyaman. Tapi tidak mau ngupgradekan dirinya. Iya, saya pengennya itu naik kelas. Setiap orang pengen naik kelas tuh. Tidak mau gagal atau tinggal kelas gitu. Ya, bagaimana sekarang saya sendiri nih untuk membangun apa yang harus kita bangun, branding misalkan. Nah, mungkin saya setelah ini akan belajar nih dengan Bang Huda sendiri gitu. Karena kalau yang namanya belajar, kita nggak perlu berguru dengan yang tua. Iya, benar. Yang muda ternyata punya dunia sendiri gitu. Yang
sebenarnya mereka tuh lebih punya potensi besar dan pulang lebih bagus lagi gitu kan. Nah, jadi dengan siapapun kita bisa belajar, setuju. Nah, saya harus membangun branding saya gitu. Nah, tipsnya adalah terus mau berkomitmen dalam diri kita untuk maju ke depannya, pengen berbuat, pengen berkarya, tunjukkan karyamu, nggak usah peduli dengarkan omongan orang lain dulu gitu. Nah, yang nanti akan membatasi ketika kamu ingin melompat gitu atau ingin naiki tangga tersebut gitu. Ya udah, jalani aja dulu. Jalani, syukuri. Seperti yang disampaikan juga Bang Huda tadi, kita nggak tahu ternyata ini adalah potensi untuk kita sendiri gitu. Oh, jalan ini ternyata jalannya yang kita cari, dapat mengeksplor diri kita, mengembangkan diri kita, oh, ternyata duniaku di sini loh. Iya, benar. Keasikan dan kesenangan kita. Tapi ingat, jadikan itu sebuah manfaat. Iya, benar. Nah, apalagi bisa menjadikan cuan, Bang. Nah. Kalau saya kebetulan cakap, ya, kerjanya memang di bidang komunikasi, ya. Nah, terus juga alhamdulillah bisa mendapatkan cuan-cuan dari situ, Iya. Bang. Iya, iya. Nah, kebetulan juga mahasiswa IAIN Bang, juga banyak yang pernah saya temui di lapangan juga banyak jadi MC Bang. Nah, cuman boleh kawan-kawan yang termasuk yang pernah pembawa acara, ya baik itu pernikahan atau acara-acara terkhususnya lah acara di kampus itu sendiri, baik itu dari prodi, fakultas maupun institut. Nah, boleh sharing-sharing dengan Bang Didi ini. Nah Bang, tentunya kalau kita punya mau mengupgradekan diri ini Bang, tentunya itu kan tidak serta-merta hanya belajar Bang. Tentunya ada link-link yang perlu kita dekati nih Bang. Nah, ini tipsnya bagaimana Bang untuk mendapatkan, misalnya saya nih MC, saya nih mau naik kelas, tidak mungkin lah saya hanya bergelut di situ. Tentunya kita harus mencari link nih, link misalnya orang-orang yang di bidangnya, misalnya di acara perkantoran, tentunya kita harus punya link di kantor, koneksi. Nah, bagaimana itu Bang? Itu secara sendirinya sih Bang. Kalau kita sudah menunjukkan kalau kita sudah punya potensi dan tunjukkan kualitasmu, gitu. Tunjukkan yang terbaik aja, maka kualitasmu akan terlihat. Berbuat tadi, saya bingung juga pengen buat apa gitu kan. Maka dari itu Bang, saya untuk mengasah. Nah, kalau MC ini bukan bakat. MC bukan bakat. MC bukan bakat. Ya kalau orang nyanyi itu dari kecil mereka sudah punya suara yang bagus kan. Nah, kalau berbicara ini dari anak umur 3 tahun sudah belajar bicara kan. Papa, mama dan segala macamnya gitu kan. Sudah belajar komunikasi. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana komunikasi yang baik dan benar dan bisa tentunya dapat mempengaruhi orang lain untuk membeli sebuah produk yang ada. Gitu. Iya, Setuju tidak? Setuju. Nah, ada sekarang bisa kita lihat ada barang nih atau satu barang, tapi kita tidak bisa untuk mempresentasikannya gitu. Kita yang buat, kita tidak bisa mempresentasikannya, tapi orang lain yang bisa. Nah, ada orang yang nggak punya barang nih, tapi dengan dia berbicara dapat mempengaruhi orang lain untuk mengikuti apa yang dia katakan gitu. Ada keresahan-keresahan di sini Bang sebenarnya. Nah, makanya saya buat namanya kegiatan Rabu Ketemu Bang. Bukan kelas sih, lebih kepada ruang diskusi. Kita ngobrol seputar pengalaman di dunia public speaking ataupun komunikasi. Kalian punya misalkan pernah punya masalah, misalkan masalah dalam public speaking atau dalam berbicara mungkin di depan publik gitu kan, atau punya ketakutan, punya pengalaman apa, di situ kita kumpulkan Bang. Nah, di acara di Rabu Ketemu yang saya buat ini, bagaimana saya mengajak mereka, memotivasi mereka, lebih kepada motivasi. Nah, banyak hal yang akan kalian temukan ketika kalian belajar tentang komunikasi gitu. Tipsnya tadi belajar itu di mana saja Bang, apalagi sekarang. Kalau dulu saya mau nanya kemana ya? Bingung ya Bang? Bingung. Iya. Nanya kepada yang lebih senior pastinya. Dulu zaman BBM loh. Iya. Bang, bawa acara ini gimana Bang? Serunya gimana nih? Kasih hadiahnya gimana? Ping gitu kan. Sekarang YouTube udah ada. Terus Google udah ada. Ya. Nah, buku-buku dan segala macamnya bisa kita dapatkan melalui online. Jadi nggak perlu lagi kita ke mall gitu, ke toko buku dan segala macamnya. Terus belajar dan fokus. Tipsnya gitu, belajar dan fokus apa yang ingin kalian
gali dari potensi kalian gitu. Oh, aku minatnya bicara nih. Ya, Nah, pertajam komunikasi kalian, pertajam terus, cari siapa yang menjadi figur yang atau sosok yang kira-kira ingin kalian pelajari. Jadi 3 yang paling penting Bang, ATM namanya. ATM. Amati, tiru, modifikasi. modifikasi. Ya, kamu harus punya ciri khas, punya karakter. Ya. Kamu amati siapa yang ingin kamu jadikan acuan, tiru mereka. Tapi dengan gaya kamu sendiri, dengan cara kamu memodifikasi tersebut. Nah, intinya seperti itu Bang. Tipsnya terus belajar, semuanya kita anggap sebagai kawan. Jadi dunia ini memang ada persaingan, ada Bang. Tetapi tidak menutup kemungkinan dari dunia persaingan tersebut banyak hal yang kita temui Bang. Saya tidak pernah mengajak seseorang untuk bersaing. Tapi menjadi kawan lebih baik kita diskusi kedepannya untuk bicara agar kita lebih baik. Menjadi lebih baik ke depannya. Baik Bang. Nah, ternyata Bang Didi ini membuat suatu kegiatan atau apa namanya? Rabu ketemu. Rabu ketemu. Nah, ini setiap hari Rabu jam biasanya lokasi warnanya siang. Waktunya siang. Nah, Bang Didi ini di mungkin mahasiswa-mahasiswa di Pontianak atau khususnya mahasiswa IAIN Pontianak, bagi yang ingin bergabung di Rabu Ketemu silahkan join. Nanti mungkin saya akan mengirimkan kontak atau memberi info kapan dan di mana. Nah, ini sangat bagus ini untuk mahasiswa IAIN khususnya yang bagaimana belum mendapatkan jati dirinya sebagai apalagi sebagai mahasiswa kadang ngeluh, inilah ya wajar kalau mahasiswa itu ngeluh ya Bang ya, biasa kan. Nah, ini bisa datang di Rabu Ketemu itu, bahaslah apa yang ingin mau disampaikan kepada Bang Didi, nanti bisa biar mencari jalan keluarnya, terutama ya di bidang MC ini. Kawan-kawan yang di IAIN juga jika ingin mau mengembangkan potensi MC ini, silahkan datang di Rabu Ketemu atau mau privat langsung ke Bang Didi, silahkan. Nah, selanjutnya saya akan lanjut ke Bang Huda ini, tips and triknya sebagai content creator dan public figure. Oke, saya pakai ilmu keguruan ya. Jadi biar enggak gini nih, biar misal dosen saya ngelihat, oh udah masih ingat kayak gitu. Ada 3 penilaian kalau dalam guru selamat sampai kita SMA, itu ada 3. Jadi ada nama kognitif, psikomotorik, dan afektif. Kognitif itu apa? Keilmuan kalian, pengetahuan. Jadi pengetahuan kalian itu harus bertambah kayak gitu. Apalagi di dunia kita, entertain, visual, komunikasi, itu tuh setiap harinya itu bakal bisa jadi berubah kayak gitu. Setiap bulan, setiap waktu, setiap tahun trennya berbeda. Kemudian ada konsep-konsep yang berbeda, kita harus update. Nah, lalu dari keilmuan tadi yang udah kita dapatkan, jangan lupa dipraktekkan. Itulah psikomotorik kayak gitu. Karena sebaik-baiknya pembelajaran adalah pembelajaran yang dipraktekkan kayak gitu, yang dilakukan kayak gitu. Saya punya moto namanya belajar berpengalaman, berpengalaman belajar. Belajar untuk menjadi berpengalaman, setelah berpengalaman kita udah tahu mau belajar apapun, gas kayak gitu. Nah, itulah jadi belajar berpengalaman, berpengalaman belajar. Nah, dari konsep tadi moto hidup saya, akhirnya sekarang apapun yang bisa saya pelajari udah gas kayak gitu. Karena udah tahu pola saya belajar gimana kayak gitu. Saya audiovisual anaknya, hanya belajar dari video aja. Ketika dipraktekkan, oke gini rupanya, dapat shortcut sistemnya, dapat. Gas kayak gitu. Lalu afektif. Nah, afektif ini adalah sikap, manner, first impression tadi kayak gitu. Saya sangat setuju yang disampaikan Bang Didi, lebih baik kita yang mulai duluan untuk menyapa untuk orang baru kayak gitu. 1-0 kayak gitu. Ketika memang dia sikapnya mungkin agak cuek atau memang karakternya seperti itu, seenggaknya kita udah memulai dulu untuk ngobrol, untuk membuka pembicaraan. Karena bisa jadi dengan sikap kita yang seperti itu, humble, itu makin banyak rezeki, dan saya yakin itu kayak gitu. Sudah dipraktekkan dan ternyata berhasil. Saya membuktikan apa yang Bang Didi sampaikan. Kayak gitu sih. Nah, tentunya pengalaman dan komunikasi itu sangat penting. Ini pengalaman saya juga nih Bang. Sebelum saya masuk ke IAIN tuh, saya pernah bekerja di toko komputer. Nah, saya bagian sales, artinya penjualan. Marketing. Nah, saya itu pernah, ini pengalaman yang menurut saya ya,
Satu hari saya bisa menjual 12 laptop. Alhamdulillah. Nah, itu berkat ya mungkin melihat dari kemampuan kawan-kawan yang udah kerja di situ, kemudian dari dorongan dari yang punya toko, kemudian yang supervisornya. Nah, itu saya berterima kasih kepada mereka-mereka yang udah mengajar, walaupun waktu itu bahasa saya masih, kata orang, masih baku. Nah, bahasa belepotan, masih belepotan. Tapi dengan cara saya kayak gitu tuh malah orang lebih banyak mau beli ketimbang yang terlalu formal ngomong. Saya bahkan 12 laptop itu dan bonus saya lebih besar daripada gaji saya. Nah, dan itu alhamdulillah menurut saya ya lumayan. Cuman ya karena berbenturan dengan ya keadaan, mungkin karena kerjanya di situ nonstop. Jadi saya berhenti dan saya memulai untuk ya menggeluti dunia fotografi. Nah, sebelum saya masuk kuliah. Nah, itu pengalaman yang luar biasa menurut saya saat memakai cakap tadi ini Bang kan bahasa Melayunya cakap, banyak cakap. Nah, itu dengan banyak cakap, dengan berbekal pengalaman tadi, maka alhamdulillah 12 laptop itu satu hari laku. Padahal udah ada bosnya kan, ada. Mereka tinggal jual gitu kan. Nah, tapi kenapa yang dipercayakan tuh kepada Bang Agus tadi? Ya, banyak orang tadi mereka punya produk, tapi mereka tidak bisa untuk menyampaikan kalau produk saya bagus loh, gitu. Tapi lebih mempercayakan ke orang lain. Nah, beruntunglah orang tersebut karena diberikan sebuah kepercayaan itu. Nah, ketika kita sudah bisa berbicara, mampu untuk berkomunikasi dengan cara yang baik. Ya tadi, selain orang beli produk itu karena manfaatnya, karena juga dia senang dengan pelayanan kita, dengan apa yang kita sampaikan. Ya, sebenarnya tidak ada yang namanya grogi, Bang. Yang ada itu namanya glossophobia. Itu adalah ketakutan yang ada dalam diri manusia. Musuh terberat manusia adalah dirinya sendiri yang harus ia kalahkan. Karena banyak orang yang melihat potensi, ternyata dia tidak bisa melihat potensinya sendiri. Nah, jadi kalahkan dulu ketakutan kamu, harus berani. Nah, bicara masalah public speaking ataupun komunikasi, ada namanya think before you speak, Bang. Think before you speak. Berpikir sebelum kamu berbicara. Nah, think itu ada maknanya, Bang. T itu adalah true. Nah, bagaimana apa yang kita sampaikan itu sebuah kebenaran dan harus disampaikan. R-nya itu H-nya itu adalah helpful. Apa yang kita sampaikan dapat menolong orang lain. Dapat memotivasi orang lain untuk jauh lebih baik. I-nya itu adalah inspiring. Bagaimana apa yang kita sampaikan, cakap kita ini bisa memotivasi orang lain, membuat inspirasi, membuat mereka tergerak untuk menjadi manfaat. N adalah necessary. Kira-kira ini patut disampaikan atau tidak. Jadi berpikir dulu kita sebelum melakukan sesuatu. Jadi, kayaknya jangan deh. Takutnya saya nyampaikan akan menyinggung perasaan orang lain mungkin yang ada di sekitar saya atau di mungkin yang menyaksikan gitu kan. Kayaknya ditahan. Terakhir adalah kain. Kain ini adalah cara menyampaikan. Cara menyampaikan ya kain. Cara menyampaikan dengan cara yang baik, cara yang benar, yang dapat mengajak, yang dapat merangkul orang lain untuk tergerak, termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Think before you speak. Karena saya percaya kalau di agama saya bahkan ada hablum minallah, hablum minanas. Nah, kalau hablum minallah lebih dimana kalau kita buat salah kepada Tuhan, ya, kepada Allah, ya kita serayanya beribadah, bertobat, minta maaf. Allah Maha Pengampun. Sedangkan hablum minanas kita tidak tahu. Luka itu bukan hanya dengan menggoreskan pisau kepada orang lain, dengan mulut juga kita bisa melukai perasaan orang lain. Karena mulut itu lebih tajam daripada silet, Bang. Kita nggak tahu nih apa yang kita sampaikan akan melukai perasaan orang lain. Maka itu harus dijaga. Jangan sampai menimbulkan rasa dendam di kemudian hari. Nah, baik kita dalam berbicara, jangan sampai tentunya kita menyinggung orang lain untuk membuat orang lain tertawa. Ya, membuli gitu, Bang, ataupun juga mengejek orang lain untuk mendapat simpati dan tertawa orang lain. Kalau bisa jangan. Ada cara-cara terbaik, lebih smart lagi yang bisa kita lakukan, ya, lebih elegan lagi dibanding kita harus membuli orang lain atau mengolok-olok orang lain atau body shaming. Ya, sering nih, Bang, body shaming. Ya, itu ada cara yang lebih baik. Nah, kalau kalian sudah melakukan cara lebih baik,
berarti kalian sudah menerapkan hidup lebih baik. Gitu. Kalau kalian ya melukai perasaan orang lain, berarti ya tadi otomatis akan menimbulkan dendam yang lain. Gitu. Kita nggak tahu semua orang tertawa happy kan, nggak tahu nanti ternyata ada sebuah dendam yang ia rasakan. Ya, kalau kita nggak minta maaf, kalau nggak dimaafkan, akan jadinya ya dosa kan. Nah, think before you speak, berpikir sebelum berbicara. Karena ya tadi apa yang kita sampaikan harus benar-benar dapat menginspirasi orang lain, memotivasi orang lain, sebuah kebenaran yang disampaikan dengan cara baik dan benar. Nah, mungkin juga sama bagaimana cara mau kita dihormati orang, kita menghormati orang dulu gitu ya Pak ya. Ya, terakhir, you are what you do and you are what you think. Nah, ini juga saya dapatkan kepada salah satu motivator saya juga waktu di perusahaan lama. Anda adalah apa yang Anda lakukan dan Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Jadi jika ingin berbuat untuk orang lain harus berpikir dulu positif, jangan negatif dulu. Kalau terkesan kita menutup diri, orang tidak akan bisa masuk ke dalam diri kita. Kita harus membuka dulu dan tebarkan sesuatu yang positif. Kalau mau dihargai orang lain, harusnya menghargai juga orang lain, menghargai juga diri sendiri. Oke, selanjutnya closing statement dari Bang Huda nih. Oke, kalau dari saya tadi berkali-kali saya tidak bosan untuk menyampaikan moto saya, belajar berpengalaman belajar. Ada salah satu juga yang sampai sekarang saya tanamkan, dapat jadi salah satu guru juga, long life learner. Jadi sepanjang hidup jadi seorang pelajar. Jadi kayak memang betul hakikatnya belajar itu sampai mati, sampai liang lahat kayak gitu. Kemudian hubungannya komunikasi apa sih kayak gitu. Nah, dari situ jangan cepat puas, jangan cepat, kita harus naikin standar kita. Benar apa kata Bang Didi tadi, kita harus naik kelas. Kita udah namatin step dari kelas 1 SD sampai sekarang mungkin udah kuliah kayak gitu. Udah berapa banyak step yang kita berhasil kayak gitu. Nah, jangan sampai gara-gara masalah atau tantangan yang sekarang ada di depan kamu ini, kamu menjadi patah semangat, kamu menjadi cun, bahasa tongkrongannya lebih cun, jadi lebih lebih takut lah. Lihatlah ke belakang berapa step yang sudah kamu lewati kayak gitu. Jadi tetap bergerak, terus gerak kayak gitu sih. Sama gini, ketika kamu ingin menyampaikan sesuatu jangan lupa misal untuk menghilangkan grogi ya, tips dari saya adalah catat poin-poinnya. Untuk pertama kayak gitu pemula, kalau misal ingin presentasi di kelas bisa dicatat poin-poin yang akan disampaikan biar tidak lupa, biar pembicaraannya terarah. Seperti itu. Seorang MC aja butuh guideline ya Bang ya? Iya, kayak harus. gitu. Harus. Persiapan Kayak gitu. Sederhananya ketika kita presentasi di kelas, siapkan poin-poin apa yang kita sampaikan agar pembicaraannya terarah. Kayak gitu aja sih dari saya. Ada satu hadis dari guru saya bilang, mandala ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi, sampaikanlah kebaikan, maka kamu akan mendapatkan kebaikan seperti apa yang orang lakukan. Kayak gitu. Jadi pahalanya double. Satu mungkin Bang saya tambahkan. Gitu. Jadi karena cakap jadi cuan, ya. Jadi segala sesuatunya jangan dipikirkan price-nya dulu, tapi value-nya dulu. Nah, secara value-nya dulu. Jika kalian ingin mendapatkan nilai, kalian juga harus bernilai. Nah, kalau kalian jadi bernilai, ya kalau kalian pun dibuang di tong sampah, otomatis orang akan cari, karena kalian punya nilai. Jadi ibaratkan diri kalian berlian atau permata yang akan dicari orang walaupun di tempat yang tidak semestinya, gitu kan. Nah, jadi ayo jangan berpikir kedepannya hanya untuk price enggak, tapi value. Nah, jika seseorang sudah bisa menunjukkan dia punya nilai, jadi secara langsung itu price-nya akan ngikut. Ya, gitu. Kan branding terkenal gitu Bang. Betul nggak? Orang lihat, oh kalau aku pakai ini kayaknya ikut ya. Sama dengan padahal idolanya. Harga sepatu kok bisa jutaan gitu ya. Karena tadi ketika dia sudah punya nilai, orang akan rela untuk membayar, apalagi dia limited. Ya, jadikan diri kalian limited edition lah, agar dicari orang gitu. Dan banyak materi yang akan sebenarnya saya bagikan. Kalau mau sharing silakan di Rabu ketemu, insya Allah akan saya buat. Kalau enggak di awal Januari ataupun awal Februari, menunggu situasi dan kondisi yang enak. Dan ini gratis, kita sharing. Nah, di situ salah satu bagaimana saya mengasah komunikasi juga Bang. Nggak pernah ketemu, nggak kenal, terus juga
dengan lingkungan yang baru, circle yang baru. Di situ kita yuk sama-sama belajar dengan pengalaman yang dia punya, dengan pengalaman yang saya akan bagikan. Yuk sama-sama kita memotivasi diri kita untuk kedepannya jauh lebih baik dan menjadi lebih baik. Nah, mantap nih dari Bang Didi nih. Nah, terus juga saya ada masuk, kalau biasanya kalau di bidang kita ini ada harga, ada barang ya Bang. Yes. Nah, semakin kamu berkelas, semakin kamu berkualitas, maka harga itu berapapun akan orang bayar Dengan ya? sendirinya, Nah, Mas, bukan dengan kamu sendirinya. minta harga baru kualitas, tidak, tapi tunjukkan kualitasmu dulu, Yes. baru harga itu akan mengikutimu. Ya. Nah, seperti itu. Ibaratkan kalau kita ngejar akhirat, dunia akan mengikuti. Yes, Nah, betul, Bapak. begitu juga dengan pekerjaan seperti MC, content creator. Kalau kualitasmu bagus, maka hargamu juga akan mengikuti sesuai dengan kualitasmu itu. Nah, itu yang bisa dapat saya tanggap dari apa yang disampaikan Bang Didi sama Bang Huda. Nah, mungkin karena waktu yang sangat singkat ini Bang, sebenarnya banyak mau kita bahas nih Ya, sebenarnya. maka saya tanya, Nah. cukup nggak nih Bang 1 jam? Tapi emang kita emang talk show itu kan tidak perlu belum yang penting berkelanjutan. Siap. Intinya itu biar dikit Siap. ada nilainya Bang ya, daripada banyak tapi omong kosong kan. Betul sekali. Tidak ada guna juga kan. Maka saya sampaikan pesan kalau mau lebih serius lagi, kita ketemu di Rabu ketemu. Ini boleh dicatat nanti saya akan kalau mau kontak Bang Didi atau Bang Huda silakan DM di akun media sosial Dema Yan Pontianak. Nanti kita akan respon, kita kasih arahan gimana. Nah, terima kasih Bang Bang Didi, Bang Huda. Nah, sebelum mengakhiri talk show ini, saya juga berterima kasih kepada Volka Studio yang telah memberikan tempatnya untuk podcast kali ini. Nah, Volka Studio ini terletak di Ayani 1, yang lebih tepatnya di depan showroom mobil Honda, di samping Jalan Sepakat 2, itu satu ruko dengan Hehe Boba. Nah, bagi kawan-kawan mahasiswa yang ingin mau foto grup, foto kasual, foto wisuda, bahkan atau ada teman-temannya yang ingin mau foto pre-wed atau post-wed, terus wedding, nah bisa hubungi di akun media sosial Volka Studio. Nah, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada pemateri atau narasumber yang kece yang telah menyampaikan materi yang sangat asyik sebenarnya. Ini kalau kalau dijadikan rupiah, ini seminarnya berbayar sebenarnya, tapi kita kasih gratis. Nah, ilmu sebenarnya tidak bisa dibayar ya Bang sebenarnya. Nah, cuman kadang ada suatu kondisi yang memang harusnya kita memerlukan biaya juga ya Bang. Karena apresiasi sebenarnya. Nah, itu saja, mungkin di lain waktu kita akan bertemu lagi di talk show selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.